Selamat datang kembali di channel Chess Indonesia. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum ke video inti, mari kita bahas terlebih dahulu jawaban kuis pada video sebelumnya. Nah, pada posisi ini, hitam tidak punya pilihan langkah karena pion-pionnya terpaku oleh buah-buah putih. Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Ya, langsung saja. Langkah awal putih ialah kuda F2. Hitam tidak punya pilihan selain memajukan pion ke D3. Putih melanjutkan dengan kuda H1. Memaksa hitam untuk memukul kuda dengan pion G sekaligus melakukan promosi. Misal, hitam promosi menteri dan skak. Diakhiri dengan menteri pukul menteri H1 skakman. Nah, itulah teman-teman jawaban kuisnya. Pada pembahasan kali ini akan membahas 3 varian dari pembukaan pertahanan Sisilia dan cara mengatasinya. Yang pertama, Sicilian Defense Dragon Variation. Kedua, Sicilian Defense Nassdorf Variation. Dan yang ketiga, Sicilian Defense Sossin-Visser Attack Variation. Seperti apakah kira-kira opening tersebut? Langsung saja kita simak pembahasannya. Kuy! E4, C5. Pembukaan catur yang sering digunakan oleh pecatur-pecatur kelas dunia maupun lokal. Ya, ini dinamakan Sicilian Defense atau pembukaan pertahanan Sisilia. Ditandai dengan putih melangkahkan pion E4 dan hitam menjawab dengan pion C5. Kita belum masuk pada variannya. Dan sebagai tambahan informasi bahwa opening ini termasuk pada golongan permainan setengah terbuka. Baik, kita lanjutkan. Kuda F3, D6, D4, pion C pukul pion D4, kuda pukul pion D4, kuda F6, mengancam pion E4, dan putih kuda C3. Menahan pion E4 sekaligus melakukan pengembangan buah caturnya. G6. Memberi ruang untuk melangkahkan gajah ke G7. Dan persiapan rokade sayap raja. Langkah ini khas dari pembukaan Sicilian Dragon Variation atau variasi naga. Setelah ini, putih mempunyai 2 pilihan langkah. Yang pertama, gajah E2 atau yang kedua gajah E3, memancing kuda agar mengancam gajah ke petak G4. Apabila hitam tergesa-gesa dan melangkahkan kuda G4, maka putih melanjutkan dengan gajah B5 skak. Jika hitam melanjutkan dengan kuda D7 atau gajah D7, maka menteri pukul kuda G4. Hitam kehilangan 1 perwiranya. Kita kembali. Jika kuda C6, maka kuda pukul kuda C6, pion B pukul kuda C6, dan gajah pukul pion C6 skak. Gajah D7. Setelah ini langkah terbaik putih ialah gajah D4. Mengancam benteng H8. Jika E5 mengancam gajah, maka gajah pukul benteng A8. Menteri pukul gajah A8, kuda D5. Ada ancaman skak menteri di petak C7. Menteri B7 dan gajah C3. Kita kembali setelah gajah E3.
Seharusnya hitam melanjutkan dengan gajah G7. Melanjutkan langkah sesuai rencana awal. F3, rokade sayap raja. Menteri D2, persiapan rokade sayap menteri dan kuda C6. Opening ini dinamakan Dragon Yugoslavia Attack. E4, C5, kuda F3, D6, D4. Pion C pukul pion D4, kuda pukul pion D4. Kuda F6, kuda C3. Jika sebelumnya hitam melangkah pion G6, maka berbeda dengan variasi Nazdov, ditandai dengan melangkahkan pion A6, menjaga petak B5. Putih dapat melanjutkan dengan gajah E3 atau gajah G5. Misal gajah E3, hitam melanjutkan dengan E5, mengancam kuda. Kuda B3, gajah E6, F3, B5, menteri D2, B4, dan kuda E2. Kita kembali. Jika putih melanjutkan dengan gajah G5, E6, F4, mencoba melakukan tekanan pada sayap raja. Jika setelah ini hitam melanjutkan kuda D7 dengan tujuan menjaga petak E5, maka langkah ini dapat dikatakan langkah yang kurang tepat. Seperti apakah lanjutannya? Baik, kita teruskan. Putih melanjutkan gajah C4. Apabila hitam melangkahkan pion B5, maka dapat dikatakan hitam sedang memupuk masalah. Setelah ini, gajah pukul pion E6. Pion F pukul gajah E6, kuda pukul pion E6, mengancam menteri. Bila menteri B3, maka lengkap sudah kesalahan yang dibuat hitam. Putih melanjutkan dengan kuda D5, mengancam menteri dan berencana melakukan skak sekaligus ancam benteng ke petak C7. Langkah terbaik hitam ialah kuda pukul kuda D5, menteri pukul kuda D5, mengancam benteng A8. Apabila hitam gajah B7 mengancam menteri, maka ada langkah yang sangat bagus untuk putih, yaitu kuda C7 skak. Bila menteri pukul kuda C7, maka menteri E6 skak. Gajah E7, menteri pukul gajah E7 skakmat. Kita kembali setelah putih menjalankan pion F4. Seharusnya hitam melanjutkan dengan menteri B6 atau gajah E7. Dengan begitu, posisi hitam dan putih masih berimbang. Ya, para sobat catur, ini adalah varian terakhir pada pembahasan kali ini. Seperti biasa, putih mengawali dengan E4, C5, kuda F3, kuda C6, D4, pion C pukul pion D4, kuda pukul pion D4, kuda F6, kuda C3, D6. Dan varian Sosin ditandai dengan langkah gajah C4. Hitam melanjutkan dengan E6, gajah B3, gajah E7, gajah E3, rokade sayap raja, A6, F4, kuda pukul kuda D4, gajah pukul kuda D4, D5, E5,
menawarkan pertukaran pion di petak pusat. Pertukaran pion diterima. Pion D pukul pion E5. Pion F pukul pion E5 mengancam kuda dan kuda D7. Partai ini masih ramai apabila dilanjutkan. Baik para sobat catur, jika berbicara varian yang satu ini, yaitu Sosin, maka kita akan diingatkan dengan partai-partainya Bobby Fischer yang gemar menggunakan varian ini. Berikut salah satu partai dari Bobby Fischer melawan Peter Daly pada babak keempat Yugoslavia tahun 1967. Dan Fischer memenangkan partai ini pada langkah ke-17. Fischer mengawali dengan E4, C5, kuda F3, D6, D4, pion C pukul pion D4, kuda pukul pion D4, kuda F6, kuda C3, kuda C6, gajah C4. Mulai memasuki varian Sosin. E6, gajah B3, A6, F4, menteri A5. Rokade. Kuda pukul kuda D4, menteri pukul kuda D4. D5, berencana mengancam menteri ke petak C5. Fischer menjawab dengan gajah E3. Kuda pukul pion E4, kuda pukul kuda E4, pion D pukul kuda E4. Melihat potensi serangan pada sayap raja, Fischer melanjutkan dengan melangkahkan pion ke F5. Kita analisis sebentar. Jika hitam menerima pertukaran dengan memukul pion F5, maka gajah A4 skak, B5, menteri E5 skak, gajah E7, gajah B3, benteng F8, dan gajah D5. Hitam akan kehilangan bentengnya. Baik, kita kembali ke partai aslinya. Hitam berupaya melakukan pengembangan buah caturnya dengan mencoba menawarkan pertukaran menteri ke B4. Putih menolak pertukaran dan melanjutkan dengan pion F pukul pion E6. Gajah pukul pion E6, gajah pukul gajah E6, pion F pukul gajah E6, dan Fischer melanjutkan dengan benteng pukul gajah F8 skak. Langkah yang sangat bagus dari sang dewa catur. Menteri pukul benteng F8 dan menteri A5 skak. Sampai sini hitam menyerah. Apabila dilanjutkan, jika raja F7, maka benteng F1 skak. Hitam akan kehilangan menterinya. Jika raja E7, maka gajah C5 skak. Hitam tetap kehilangan menteri. Maka langkah terbaik untuk hitam ialah B5. Dan putih akan melanjutkan dengan menteri pukul pion E4, benteng D8, menteri C6 skak, benteng D7, gajah C5, menteri F5, benteng E1, menteri D5, benteng pukul pion E6 skak, raja F7, benteng E7 skak, raja G8, dan menteri pukul benteng D7, menteri pukul menteri D7, dan benteng pukul menteri D7. Sampai sini jelas putih unggul 1 perwira dan dapat memenangkan permainan dengan mudah. Nah, itulah para sobat catur 3 varian opening Sicilian Defense dan cara mengatasinya. Semoga menambah wawasan para sobat catur semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih bagi yang telah support channel ini dengan klik subscribe
Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya. Seperti biasa, kita tutup pembahasan kali ini dengan kuis sebagai berikut. Pada posisi ini, giliran putih melangkah dan mat pada langkah ketiga putih. Jika sudah menemukan jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Selamat mencoba teman-teman. Salam Gens Unasumus. Bye-bye.